Dan ketika akhirnya perjanjian itu selesai dengan keluarga saya itu menjadi tumbal, makanya itu diterusin gitu Mas. Dia mencari penerus gitu. Ini udah nggak enak lah. Nggak enak. Beneran, ini nggak dibikin-bikin, nggak ada Iya. gimmick macam-macam. Kondisinya kayak ada dilempar-lempar. Iya beneran ini. Kalau saya ngerasain kayak di Wes lah, kayak gitu. lagi nih, udah. Ya wes. Ini karena kan nyerang saya, tapi sama Mas D. Takutnya teman kru yang lain itu juga. Kita closing di luar aja deh. Udah menurutku. Karena itu tadi saya nyinggung tentang satanik langsung kayak udah cukup kalian gitu. Pamitan. Beneran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raya-raya untuk kita semua. Balik lagi di KTJ. Ya. Om, kali ini berat nih udah ngomongnya. Iya. Kita di suatu tempat lagi yang mungkin nanti Om Hao juga bisa cerita terlebih dahulu Om tentang tempat ini Om. Iya, saya coba untuk mengingat-ingat dari tadi itu di mana gitu ya. Karena ini kali kedua bagi saya. Iya. Pertama bagi Mas Same ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita belum selesai penelusuran di sini. Waktu itu saya sama Mas D. Gitu. Dan masih gantung sebenarnya ceritanya, gitu. Jadi sedikit cerita, ini satu rumah yang ada di sini ada hartanya, rumah berlian gitu. Dan waktu kita penelusuran pertama kita menemukan 3 sosok. Jadi pertama adalah sosok siluman ular betina, kemudian sosok perempuan yang dulunya itu melakukan inilah kayak aborsi gitu ya, pengguguran. Dan sosok anak kecil yang sosok kedua dan ketiga itu satu paket gitu. Dan sosok yang kedua itu menyerupai sundel bolong. Nah, sosok yang ketiga ini yang sebenarnya membawa cerita lain, di mana ini masih ada kaitannya dengan satu entitas besar yang itu menjadi kayak ndoronya yang dipuja gitu. Dan saya sempat menceritakan juga tentang aktivitas-aktivitas seksual gitu yang pernah terjadi dulu seperti apa, dan memang sempat kesebut ya kata yang berkaitan dengan satanisme gitu Mas Same. Dan waktu itu kita putuskan untuk kita akhiri karena memang ada gangguan-gangguan ke tim ya, dan ya memang akan ditujukan ke saya sama Mas D waktu itu, tetapi salah satunya Mas Najib waktu itu yang kena sakit Om? sempat mual-mual. Memang sih Om, dari depan sini aja udah kerasa banget energi pressure seperti apa, ditambah aku nggak tahu ya, entah feelingku atau apa, cuma ini masih berkaitan dengan apa yang pernah kita lalui sebelum-sebelumnya gitu Om. Dan memang ada satu rumah yang itu sebenarnya kita ada plan untuk ke sana, tapi memang ada terkendala 1-2 hal. Ternyata 3 tahun lalu saya sebut rumah itu ada beneran, dan itu belum sempat untuk kita telusuri. Memang menyimpan rahasia, dan itu satu rumah yang lebih bersih dari tempat ini Mas. Tempat rumah itu masih benar-benar bersih dalam artian ya bersih, nggak terkesan terbengkalai, benar-benar masih bersih gitu. Tidak jauh dari lokasi tempat ini. Dan itu juga masih berkaitan juga Om? Berkaitan. Jadi sebenarnya itu menjadi penjembatan ya. Iya. Entitas anak kecil ini sih yang akan banyak bercerita menurut saya. Sepakat Om, dan ini juga mungkin bisa menjadi prequel dari kisah-kisah kita sebelumnya. Aku nggak tahu, ngerasa di sini tuh ada emang sesuatu apa ya, sekte betul Om, sekte. Tapi yang tergolong lebih muda dibanding kita pembahasan satanik dan demonik yang ada di lingkungan ini. Iya, muda. Ini tergolong lebih muda Om. Karena memang itu di tahun 70, 80 itu masih muda. Jadi bilangnya. Oke Om. Ini perjalanan pasti bakal berat banget menurutku ya. Mengawali permainan pertama, aku sebut lagi permainan pertama di tahun ini. Karena perjalanan bakalan berat. Jadi teman-teman juga nanti harus fokus, stay fokus dan stay update.
termasuk update juga merchandise Ya, di rumahnya Om ya. merchandise ini. Jadi kita logo aja ya ini mainnya ya. Saya logo baru, Ini aku logo lama. logo lama. Tapi iya. nanti yang bakal produksi lagi itu ada 4 artikel, ada 2 logo, Seperti ini. betul. Ya, logo Dan baru. nanti ada apa Om? Elizabeth yang paling terbaru dan trilogi. teman-teman yang ketinggalan untuk rapalan pengantar maut juga bakalan produksi di bulan ini. Ya, dan nanti untuk Sobat Javatika dapat menyimaknya atau kita akan informasikannya di sosial media tentunya. Betul, ada TikTok, ada Instagram, dan jangan lupa juga ada di e-commerce. Ya, Yang di toko orange sama ijo. Nanti bisa Betul. klik di situ. Iya. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya ini ide ya, mau diangkat yang mana nih? Misalkan apa itu apa kantor Boyolali gitu. Diangkat aja nanti buat kaos gitu ya. Betul, Soalnya apa? Tapi kalau ngide juga harus beli dan minimal 1 lusin. Dibagi-bagi. Yang banyak gitu Om ya. Iya, pesen loh yang banyak. Oke, Nah, kalau kita bisa ke Boyolali. Itu ya. Ini kita bercanda tawa dulu karena habis ini nggak bisa ketawa-ketawa. Ini beneran Mas. Gitu. betul banget. Jadi teman-teman ikutin kami terus karena tempat ini bakalan kita lanjutin ceritanya seperti apa. Oke, Om? Ya, oke, Masuk. bismillah ya. Kita masuk. Nah, sampai kenapa kita tarik ke sini dulu ya? Kita ke rumah yang kecil ini dulu ya sebelum kita masuk sih. Bentar Om. Itu kayak banyak Loh. Iya. makanya. kayak banyak sekat-sekat ruang-ruang yang Tapi manggil gitu loh. sebelum itu saya waktu itu kan kita ngomongin tentang sosok anak kecil berkulit biru, terus ada kayak urat-uratnya itu ya. Nah dia nongkrong Oh, nungguin Om ya. ketawa. Sana. No, nggak boleh. Saya kalau saya membuka, saya bisa anarkis ini. Parah ini, Om. Bisa nyakar Mas Hami Iya. beneran. Parah banget energinya sumpah. Ternyata dia pernah dipelihara, tapi lepas. Yang merah seorang perempuan juga. Tapi kuat banget energinya ini ya. Nih, yang ini aja gerakannya udah muter tadi. Jadi bisa digambarkan ya anak kecil pelontos ya. Saya diberikan satu gambaran yang sekarang lebih konkret lagi, lebih jelas. Turun Mas, soalnya turun tangga, turun ini, turun apa? Oh, Turun ini lewat ini loh, lewat garis. ini. Ah, ini. Tapi dia jalannya kayang. Gini Mas Ame lihat. Iya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Pakai bajunya itu gini, dia nutup kayak cawat gini tuh loh Mas. Kayak baju anak-anak Cina. Iya. Yang di film vampir anak Chinese tuh loh, gini. Terus ini keluar tambah semakin marah dia. Keluar uratnya makin keluar lagi. Tuh. Kayak biru transparan ada iya. vena-venanya itu Om ya. Birunya bukan biru kan Mas, tapi biru kayak orang kecil. Yakin masuk teman-teman, saya tanyain dulu. Ini real loh gangguannya, saya nggak bilang loh, karena dulu sempat kita untuk tinggal untuk ini. Gimana? Lanjut ya. Tetap. Good ya. Dia turun sini terus naik lagi. Saya cerita itu dulu ya. Dia mungkin pada waktu itu kalau zaman sekarang mungkin ada yang namanya istilah spiritual. Jadi masukkan dalam satu wadah, ya. Tapi itu boneka porselin di situ. Si boneka ini matanya ditutup dengan kain warna merah. Sebenarnya pantangan nggak boleh dibuka. Jadi ditakar sama seorang paranormal dulu ya. Sama perempuan itu dibuka tuh ini masuk tuh entitas itu. Jadi ngurangin untuk kontak mata sebenarnya. Masuk, masuk. Si perempuan ini melakukan hal serupa. Jadi melakukan hal yang dulu sama dilakukan seperti ibunya. Jadi maaf ya hampir di luar nikah. Dan anak itu yang lahir mengikuti jejak berikutnya.
terus Jadi ya. ada ya, Mengulang ya, iya Om, ya? adik dia punya adik biru lagi, punya turunan. Ini berkaitannya sama satu demonic. Itu baru satu entitas sebenarnya teman-teman yang Iya. yang bakal nge-guide kita ya Om ya. Yang bakal nge-guide kita untuk masuk ke cerita yang terong. Iya. Terong. Jadi tadi Dulu juga mual-mual juga soalnya kejadiannya sama. Ini anginnya kayak gini. Anginnya cuma di kita loh, muternya. mungkin, Hilang lagi. mungkin teman-teman juga bisa langsung nyaksin di kamera yang lihat sudut-sudut sini karena ini banyak banget makhluk-makhluk yang aneh kayak zombie gitu modelannya. Aku nggak tahu ya kenapa bentuk kulit-kulitnya itu kayak semua ngelupas, terbakar. Kayak terbakar tapi nggak tahu entah kena bahan kimia, entah emang beneran dikulitin lalu dibakar atau apapun, aku nggak ngerti. Males juga untuk ngelihat detailnya. Cuman matanya hanya satu Om yang terbuka. Iya, ini kan. Iya. Itu sebenarnya gini Mas, gambarannya mereka ketika digugurkan ya dengan paksa dalam usia yang sudah cukup tua, matang, 7-8 bulan. Betul. Mereka disiram dengan air keras, tujuannya untuk apa? Untuk melumerkan dalam aktivitas itu. Jadi saya lihat ditaruh di dalam ember, masih gerak-gerak gitu, langsung disiram. Mungkin Dilarutkan gitu kali. dilarutkan. Jadi seperti kita waktu penelusuran di klinik aborsi. Iya. Kita jalan ke sini Mas, sembari kita nanti ceritain. Yuk. Hati-hati teman-teman ya. Apa sih ini Om? Banyak banget ya. Itu lampunya nyala nggak? Enggak ya? Enggak Om, mati Om. Jadi dulu waktu penelusuran pertama ke sini juga saya sebutkan ini tuh supermarket Mas, gudang Mas. Tapi kita nggak akan cerita tentang itu ya secara keseluruhan. Fenomena apa gitu yang ada di sini untuk menjawab apa penasaran kita gitu. Tapi Om, kenapa ini disebut rumah berlian Om? Ya karena ada satu entitas yang dia berbentuk ular bantet ya. Jadi ular perempuan wujudnya, separuh ular. Nggak terlalu, jadi kayak lobster ya mungkin. Maaf ya, saya gambarkan bentuknya itu pendek gemuk. Bentuknya kayak lobster tuh loh Mas, jadi bentuk gini, nanti gemuk gini, ini kepala manusia. Itu nggak kayak yang gambaran sifat ular pada biasanya. Rambutnya panjang gitu. Dan dia itu mengamankan aset. Sebenarnya si anak ini pun juga mengamankan aset ya, aset berharga di sini. Tapi biasa sih Om ya. Energinya nggak kedetek sama aku. Layarnya nggak kelihatan sama aku untuk yang ular berlian itu. Makanya aku nanya Om, ini kenapa sebut berlian rumah berlian? Tapi di sini lebih kayak ruang eksekusi malah. Iya, itu juga saya benarkan karena memang ada kejadian kematian yang dulu menyertai. Karena tempat ini ketika menjadi satu hunian pada waktu itu, saat penghuninya kemudian ditarik untuk melakukan aktivitas terlarang, ya, itu ada beberapa yang kemudian meninggal ya. Aku tidak di sini gitu, termasuk aktivitas yang berdarah juga karena tempat ini tidak boleh sama sekali tidak boleh sama sekali terkena percikan darah karena entitas-entitas yang di sini itu sangat haus darah. Saya sebutkan 3. Jadi kalau kita masuk kan ketemu maknya nih di dalam. Ayo lanjut Om. Iya. Udah lanjut aja lah ini lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa ada rumah ya Kenapa Om? di belakang. Masa sih Om? Iya enaknya. Bentar ya. Aku nggak enak perasaan sih Om tentang rumah belakang situ Om. Sebenarnya Om. Iya. Ya, ini gini. Menurut saya kita nyelesain ini dulu, baru berikutnya deh. Karena pengantar ini kan mereka bilang ini belum selesai, nggak usah ke sana.
Berarti ada rahasia yang lebih dalam di sana Om ya? Di sana. Dan lebih susah stepnya. Hati-hati Om. Astagfirullahaladzim. Om nungguin Om yang biru Om di situ Om. Iya tahu. Ini sekarang di sini dia. Siap menerkam. Iya. Bismillah. Enggak dulu Om. Enggak dulu Om. Astagfirullahaladzim. Di dalam ada suara apa itu? Di dalam ada suara apa itu? Takut banget. Enggak kan? Sumpah ini demon parah. Enggak Mas Sami. Sumpah, Om. Kalau baru pertama di ospek makanya. Masuk duluan. Sumpah Om. Ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sosok. Tadi di sini gini Om, sosoknya. Iya, tahu. Rambutnya panjang banget. Iya. Terus matanya tuh kayak pakai telur. Iya. Kulit telur diginiin Om. Iya, maksud. Sebentar. Simbol apa ini? Di sini ada energi yang yang berupa simbol Om. Iya. Mas Sami mending diikutin deh Mas tangannya Mas. Biar buang energi. Tapi lebih ke balita ya, Mas Sami? Iya Om. Bentar, sini. Oke, ikutin. Sini ikutin. Sini. Bentar lagi. Sini kayak ada simbol. Tuh. Aku nggak ngerti, aku ikutin aja. Mas Sami nggak tahu Mas Sami kayak Tarik Om ya? Heeh. Kok kayak kena magnet ya? Beneran loh ini? Ini kan maksudnya kakinya jadi nggak sinkron gini ya? Astagfirullahaladzim. Om, gimana Om? Ya, enggak tuh lekuk semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Makin dilawan makin ini. Help dong satu tim. Beneran? Tolong Pak, bentar. Nggak, ini beneran loh. Nggak tahu. Ya. Iya makanya. Iya. Tak pakai. Itu biasa. Iya beneran, nggak bohong aku Mas, ini Mas. Nggak gimmick-gimmick loh ya. Mau. Woi, Iya. sakit banget, sumpah sakit banget ini. Sumpah sakit banget ini. Iya. Cok. Tani Mas. Yuk. Sumpah berat banget. Iya. Ini medan magnet ya Mas. Ada itu Mas.
Sumpah. Kamu bisa diangkat gak ya? Coba, bisa. Dudukin. Coba, yuk. Ini gimana sih Mas? Beneran? Gimana? Hapusin dong simbolnya dong. Tolong. Simbolnya dihapus. Hapus. 6, semua 6 kan ada 4. Yang di tangan Om angkat dulu. Terus bisa lepas. Aduh. Bukan ya, ada medan magnet Mas. Aduh, berat ya. Ini di luar prediksi BMKG, sumpah demi. Nggak ada medan magnet. Baru pertama ini ya, penelusuran tahun ini. Sepanjang saya dilihat video nih. Semua benda-benda yang ada besinya atau apa itu langsung kayak gini Mas. Jatuh ini tadi bukan dijatuhkan kayak Ketarik dong. magnet, mainan magnet nggak sih? Kayak gini tuh loh. Bentar teman-teman, ini banyak banget yang cerita yang masuk. Bentar. Kita pegang satu-satu deh Mas. Pegang satu sosok deh, nggak bisa kalau kita random. Kamu mau ngitain apa, aku apa? Oh. Mas, tenang, orang aku sih Mas. Ayo, kalian harus keluar dari sini dulu deh. Iya. Oh, Enggak, beneran ini. Ini tuh, ketarik beneran. Yang ini aja Mas sama. Ada besinya badan. ditutup sebenarnya. Udah dihapus kan? Udah dihapus semua Mas Aldi. Hapus tadi. Enggak, aku nggak bohong loh ya. Aku boleh tanya ya? Iya. Oh, Mas Amai. Ini kalau di episode yang dulu, kita kan berhenti di ruangan yang situ. Karena ada gangguan juga. Iya. Gangguannya nggak kayak gini Mas Amai. Kayak kesatuan sesuatu loh. Ya disawur ya. Ini ada kaitannya loh. Karena kemarin kan kita sini agak ganggu ya sebenarnya. Nggak ada. Tapi sini kita belum buka soalnya. Sana kan entitas yang tadi itu yang di atas genteng tadi yang biru itu yang nggak suka keberadaan ya. Tapi sekarang ketika kamu masuk sini lagi, kamu ikut rules kita. Ngerasain deh kamu, selama ini kan cuma bisamu cerita gitu katanya. Ngerasain bener-bener energi yang sebenarnya itu kalau kaitannya main sama kayak gini ya kayak gitu. Ditambahkan kita punya kartu simbol-simbol yang pernah kita bawa dari tempat-tempat sebelumnya, dan ini masih berkaitan satu sama lain. Aku bisa bilang ini updatean paling terbarunya lah yang kalau dari ritual-ritual yang pernah kita temukan di sini. Ini tuh yang lebih mudanya lah, yang paling terbarunya gitu loh. Iya, paling update, paling mutakhir ya. Paling mutakhir. Kita mereka bermain dengan unsur bawah Mas ya. Ada yang dikubur di sini. Ada yang dikubur di sini Om. Sepakat aku Om. Kubur dalam artian batu atau potongan tubuh. Jadi itu memperkuatkan medan magnet bumi Mas. Iya. Apa Om, kayak semacam rusuk ya? Iya mungkin ya. Tulang rusuk ya? Soalnya kayak apa ya? Kalau teman-teman ingat episode yang buka sigil untuk ketemu Prince atau apa? Pangeran kegelapan. Tapi ini lebih pusat Om. Karena mungkin energinya lebih baru dibanding itu kali ya. Saya sebut ya sih. Ada update. Dan memang yang dimaksud permainan di awal tahun ya ini. Udah emang nggak dikasih tempat lain, dikasih di sini. Tahu, yang hidup pun tahu loh sekarang posisinya. Dan ketika tadi dalam posisi kesedot, itu sosok si perempuan itu Om yang aku lihat ya, dengan kurus, dia kurus banget, gak pakai baju apa-apa.
telanjang. Tutupan rambut ya? Tutupan rambut dengan cakar yang panjang. Kayak bilang kita tuh dilihat sebagai anggota. Memang. Iya. Kita ya, semua kalian juga. Yang udah masuk sini. Berkata kayak tamu sih, Visitor. Pakai ID udah. Kita udah legal ibarat kata untuk bisa masuk sini. Buka cerita yang ini ya. Kita masih ada beberapa tempat lagi sebenarnya yang Om Haus juga bilang rumah itu. Tapi di sini kita disambut seperti itu, dengan energi seperti itu, dengan sosok-sosok yang mengarahnya ke ritual tadi. Dan kalian mungkin menjadi pertanyaan ya, kenapa sih ini yang rontok ya, platform anunya, internetnya, kenapa nggak di sini? Kenapa di sini masih tetap bersih? Iya, rapi. Dan atasnya juga bersih loh. Ini adalah altar persembahan, Mas. Dan itu aja saya sebut. Ini altar persembahan. Sepakat Om. Branding lagi tuh. Jadi emang sigilnya itu teman-teman nggak yang digambar seperti itu enggak. Jadi ada menggunakan ini mungkin air ya, entah menggunakan darah atau menggunakan aku nggak tahu cairan itu bentuknya darah sih lebih darah sih Mas itu. Darah ya. Itu dibuat seperti tadi. Aku nggak tahu simbol-simbol apa aja yang paling jelas itu akan 6 atau 9 yang aku tulis. Terus ada kayak simbol astrologi atau apa. Entah Nordik, entah apa aku nggak ngerti, aku cuman ngikutin aja. Kaitan sama demon yang aku baru lihat itu bisa kepalanya doang. Aku tadi sempat mention juga Om, ada layar keempat, aku bilang ke admin, aku ngeliat layar keempat itu dengan sosok kepala yang besar dan tanduknya itu di depan. Aku cuma bisa lihat kepalanya dan matanya putih. Ya. Itu layar keempat, kata aku dikasih tahu cuma itu doang. Dan layar ketiganya tentang perempuan yang tadi Om, yang kurus dan rambut panjang. Kalau layar keduanya aku dilihat perempuan, baju putih dan ekor seperti ular. Iya. Aku lihatnya itu. Iya. Dan di layar satu itu yang anak kecil tadi. Iya. Dan ini nanti kita ke sana kita lihat layar 5. Ke sana. Ya. Semakin tempat itu semakin bersih, kita waspada ya. Energinya semakin narik loh, Mas. Itu kalau ada modelnya kayak spirit box atau apa tuh taruh situ. Wah, pasti kenceng Om. Ya sudah Mas, kita lari deh Mas. Nggak bisa melawan energi yang kayak gitu juga. Ini Mas bisa masuk Mas. Ke satu kursi. Ini Om, Om. Pantang tuh didudukin ya, didudukin ya, nggak boleh ya. Ini Om, ternyata arahnya. Apa Om? Itu sarang burung itu, kayaknya. Atau nggak tahu? Portal. Iya. Ini portal yang sebenarnya menghubungkan dengan tempat yang sebelumnya mau kita kunjungi tapi nggak jadi. Tapi ini kita dibawa kembali lebih jauh lagi ini di masa-masa kolonial sih kalau saya lihat. Tentang tempat hiburan malam. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya dulu satu cerita yang masih menggantung itu akan ditemukan jawabannya hari ini. Versi saya dengan Mas D, versi saya dengan Mas Ame untuk hari ini. Tapi jembatan penghubungnya masih saya. Iya. Itu sih. Ini aku dari tadi coba pegang ini tuh kebaca kayak ada satu pria Om. Dengan baju masih dalam seragam.
dia sedang duduk di sini. Modelannya seperti duduk seperti di sini, dia menghadap tembok. Bedanya ada perempuan yang gini. Iya. Nah, balik. Iya, balik. Dudukin kayak mangku kan? Iya. Balik dia memang. Tadi sempat saya sudah terbayang itu. Jadi maaf ya. Duduknya untuk nanti siapapun yang diizinkan untuk duduk di sini dia harus menghadapnya ke sana. Tapi uniknya visinya dapatnya di sana. Jadi gunakanlah matamu yang di sini. Ini nyeng-nyeng. Oh, maksudnya itu ya? Enggak, memang dulu konteksnya kayak gitu. Karena ada percampuran. Jadi perempuan di atas dan laki-laki di bawah. Ini yang juga ya maksudnya. Iya. Saya memang lihatnya seperti itu. Dan di masa-masa kolonial memang ini sudah lokasi yang sangat terkenal, Mas. Ada tempat hiburan malam di situ, di mana banyak perempuan-perempuan yang disiapkan waktu itu untuk melayani beberapa orang-orang, ya kita sebut orang kaya ya, yang ada di bawah gitu. Maksudnya ini kan Jogja lantai 2 juga, tapi di utara gitu. Jadi laki-laki yang datang orang Belanda, orang Indo-Belanda, orang Tionghoa, kemudian juga pribumi Piai, itu diservis lah dengan kita sebutnya seperti maaf ya seperti wanita tunasusila gitu. Nah, ada satu orang yang terkenal sebenarnya waktu itu. Yang sebenarnya saya sudah mendapatkan jawaban dari lokasi itu bernama Nona Merlin. Ya. Nona Merlin itu Indo-Belanda. Jadi bapaknya bule Belanda, ibunya orang Jawa. Nah, dalam praktiknya itu dia menggunakan anaknya sendiri yang digugurkan itu, yang diaborsi itu, diawetkan jadi kayak amulet. Mungkin kayak kalau Thailand tuh kayak kumantong. Gitu. Akhirnya ini turun Mas. Jadi di atasnya si anak yang di atas atap itu kita punya kakaknya lagi. Ini yang nanti akan coba kita tarik. Awal mula dari situ. Nah, si ular itu yang menjaga ini karena dia bisa Nona Merlin itu dia bisa menarik berlian segede bola sepak dengan segini. Tapi dia juga harus mau diperistri dengan Pangeran Selatan. Terus sih garis besarnya. Oke, ini mulai terjahit terkoneksi di pikiranku. Jadi misal Mas Samemano duduknya ke sini. Iya. Mama tapi sana. Tapi jangan salah dari sini ya. Iya. Karena kalau sini nanti lihatnya yang sekarang kita butuhnya yang masa lampau. Betul. Mundur. Jadi filosofinya itu juga. Berarti om jagain sana ya? Langsung duduk ini. Kita butuh waktu untuk lampu dimatikan. Saya kasih aba-aba. Saya nggak akan kasih angka ya, tapi siap ya. Ketika saya tepuk gini, matikan. Ketika saya tepuk 2 kali, nyalakan. Oke? Tidak akan saya kasih aba-aba, tapi siap ya. Karena saya mencoba untuk mempersiapkan Mas Hame, termasuk nanti saya temani Mas, kita berdua Mas. Tapi tolong dikip dulu, tidak boleh diceritakan di sini. Kita nyari tempat yang lega untuk bercerita. Tenang. Segala gangguan apapun yang terjadi, mau ini bergetar, mau ada angin besar, kita tetap harus di sini. Astagfirullahaladzim. Praktek apa itu? Astagfirullah, om. Enggak dulu. Nah, Mas, kita cari tempat yang enak, Mas. Astagfirullahaladzim.
Kan balik sini mas katanya. Harus bikin formasi antinya atau formasi penghalang. Tunggu om. Bentar. Kaki kamu ikut aku ya, mas Ami. Ini kita yang sini lurus, yang kiri lurus. Kita pertemukan tapi jangan menyambung. Yang kanan kita buang, karena ini energi listrik dan bisa connect dengan bio elektromagnetik kita. Oh, dilepas satu mas, karena ini udah narik ini yang kiri. Oh iya sih, kenceng banget ini om. Iya. Nah, jadi biar buang mas katanya. Nggak apa-apa, kanan kiri ya aman sih. Nah kita ini kan cuman, kalau ini kan ada karetnya ya katanya. Kalau masuk sini, usahakan tidak ada karet di bawah karena nanti menghantar elektro gitu. Nah mas bisa bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika duduk tadi, aku langsung berada di posisi yang sama seperti perempuan itu. Rambutnya pirang om. Iya. Perempuan itu rambutnya pirang. Akan tetapi bedanya, si laki-laki itu sekarang dalam keadaan terikat. Ditutup matanya. Ditutup matanya, disumpel mulutnya. Dalam keadaan terikat. Dia duduk di bangkuan, entah bisikin apa, terus ngeluarin pisau. Dibuka matanya, ditutup sebelah, congkel sebelah. Gak bisa teriak dong, karena kesumpel om. Udah ketawa-ketawa, cewek itu seperti menari-nari di sekelilingnya sambil megang mata di atas pisau. Dia berkeliling, darahnya berceceran banget. Dia makan matanya, dia kunyah. Makan, pakat sama yang lihat. Dia kunyah, dia mendekat lagi, samperin, dilepas celananya. Alat kelaminnya dipegang, dipotong om. Iya. Dia bawa lagi keliling, dimakan, dikunyah, dilepehin, puh. Masih teriak, darah udah berceceran. Anehnya, darah yang muncrat, yang di lantai, itu langsung ngebentuk bulatan. Ngalir ke arah satu. Jadi itu ruangan aku nggak tahu di mana. Jadi kayak wah merinding lagi nih. Di lantai itu kayak udah ada apa ya? Emang jalur airnya itu loh. Iya dibentuk kan. Dibentuk. Mengalir ke arah tembok. Ke atas bentuk sigil. Tek yang hampir sama cuman lebih kompleks. Dan di tengahnya itu emang ada logo bintang. Iya. Tak kebalik. Tak. Setelah itu aku ada di posisi ketiga, orang ketiga, sudut pandang orang ketiga aku jadi ada di pojok. Dan perempuan itu melihat ke aku, senyum. Om nepok. Pulang kita. Enggak gitu kita terperangkap di sana. Jadi kita pindah mas, berat banget sih. Agak cepat mas. Ya saya sepakat mas, mungkin dilihat. Bentuk tadi yang bentuk segitiga itu menyerupai berlian mas. Iya om, betul om. Diamond. Apa di sini diamond itu menjadi sebuah katalis? Aku nggak tahu. Apa sebuah simbol dari kekayaan? Aku nggak ngerti kenapa apa. Kan tapi ada beberapa warna berlian om. Iya. Dan itu juga punya maksud tertentu. Aku ngeliat cuma warna hijau, satu merah, Crimson, sama ungu. Udah. Walaupun aku buta warna ya, tapi aku tahu tiga itu. Iya. Yang terakhir purple. Aku nggak tahu, tapi di altarnya itu aku melihat juga sebuah altar. Teman-teman tahu ingat film Marvel yang Cincin.
Infinity Stone. Mirip banget seperti itu. Tapi itu baru kekumpul 3, 2-nya lagi entah. Aku nggak nemu. Yang 2 memang tadi kita recap apa mas yang pertama? Hijau, merah, ungu. Masih ada 2. Biru dan hitam. Di tempat ini yang kita lihat 3 itu, yang hitam dan Asep, apakah hitam biru dongker atau apa hitam di sana belakang. Jadi ini intinya ya dari perjalanan tadi, intinya bagaimana caranya supaya si 2 itu nggak disatuin dengan yang 3. Jangan sampai itu menjadi satu kesatuan. Itu memang dinetralisir seseorang yang saya lihat yang menangkap entitas bayi bajang itu. Itu Om. Iya. Karena memang ada 5 dan ada 5 titik yang sebenarnya ada di sini. Rumah-rumah serupa, Mas, saya sebut itu memang ditanam seperti itu dulu. Ini simbol glory sih, kekayaan. Dimana memang pada waktu itu mereka tuan-tuan yang datang ya ke pusat hiburan malam itu kita sebutnya mungkin rumah bordil elit ya. Mereka selalu menjanjikan dan terhipnotis juga kadang yang ngasih berlian ke para perempuan malam itu. Dan memang saya lihat ada 5 perempuan favorit pada waktu itu. Ada yang pure Belanda juga ada. Kebanyakan Indo sih mas. Indo ya? Indo Belanda. Tapi aku curiga sih Om, sebenarnya aku curiga. Memang ada 5 bentukan mangkok ya? Tapi dari simbol-simbol yang kita lihat kan 6 ya Om. Apakah masih ada slot 1 lagi untuk di tengah, kan biasanya di keliling, dan ada 1 simbol lagi 6. Dan yang ke-6-nya itu tak berwarna. Beningnya seperti kristal. Tapi ketika itu dipasang 5 itu mengelilingi ini, dia memiliki 5 kilauan warna. Gitu. Si cahayanya itu kebayang. Membias. Nanti ketika membias, itu gerbangnya Om. Iya, kebuka. Jadi kayak kalau kita lihat mungkin di film-film fiksi ilmiah, dia kayak kotak Pandora sih mas ya. Betul, sepakat Bisa Om. melihat macam-macam di situ. Memang luar biasa ya, tapi ini tipuan sih. Betul. Kita menemukan akarnya sudah. Dan itu memang berlian-berlian itu diambil dari inti bumi mas. Inti bumi Om? Iya, makanya betul, ini sangat kuat sekali dengan elemen gravitasi. Dan listrik itu. Betul, dan ngambilnya juga nggak sembarangan, kaitan dengan satanik dan demon juga. Aku nggak mau panjang lebar atau kita lebih buka layer lagi Om ya, untuk cari tahu siapa sebenarnya inti dari makhluk ini yang nggak jauh-jauh dari BP, dari Mas, SCB. Dulu ketika ngambil itu membikinkan suatu lubang, kemudian di situ harus dipersembahkan anak ya. Anak itu ditumbuk dengan batu besar, dan bulan itu bisa muncul. Artinya ke situ lagi, tumbal lagi dan buat kekayaan lagi ya. Kekayaan. Nah, entitas ular itu dia yang menjaga. Dia sangat agresif. Kita ya alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk melihat yang tidak berwarna itu. Kan karena kita colorless. Anggota. Iya. Kalian juga semua anggota juga. Teman-teman juga yang nonton mungkin anggota juga karena udah ngikutin kita terus dari awal ya kan. Mungkin ini masih panjang Om sebenarnya ceritanya. Iya. Permainan awal, pembukaan lagi dari cerita-cerita yang mungkin pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan permainannya bisa ini termasuk safe nggak sih? Termasuk aman sih Om ya? Tapi ya, nggak aman juga. Karena kita pun nggak mencoba untuk ngebuka layer-layer yang lebih dalam lagi. Ini tadi lapis ke-6 ya? Lapis 6. Iya. Lapis ke-6 Om, sampai kita bisa tahu ada batu-batu berlian itu. Dan kita nggak dikasih tahu bagaimana ketika batu berlian itu dikumpul. Kan ketika batu itu sempurna Om ya? Iya. Terkumpul, entah apa yang terjadi. Karena mungkin itu juga masih menjadi rahasia. Mudah-mudahan ya
kejawab syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa juga kali ya. Tapi mungkin jika memang suatu saat ada kesempatan lagi bisa bertemu dengan yang sama, mungkin bakal kita jahit terus Om ya. Iya. Sepakat sih. Ya. Cukup Om mungkin? Cukup. Untuk saat ini cukup dulu. Kita menyelesaikan, kita lihat di tempat ini tadi kita recap lagi Mas. Tadi ada merah, ada hijau, ungu. Untuk yang tanpa warna, Hitam. yang biru di sana. Sementara kita belum kuat dulu. Nanti insya Allah berikutnya Mungkin ada harus kartu-kartu lain yang kita buka. ya Om ya. Dan cerita-cerita yang kita jahit sama juga sama kayak baju yang lagi dijahit nanti buat di PO sama teman-teman. Ya Om, ada baju KTJ 2 yang merah, sama ada juga baju Elizabeth, dan yang belum dapat ramalan penghantar maut, teman-teman juga bisa dapetin di bulan ini. Iya. Ya, Mungkin kan? nanti tentang kisah berlian setan mungkin bisa dibikin kaos juga. Jadi teman-teman saksikan terus ya Om ya. Iya. Karena episode-episode menarik yang seru-seru kemungkinan bisa kita jadikan merchandise juga. Oke? Iya, Cukup, Om? aman ya. Sedikit cerita ya yang di sana, kalau tadi kita sebut di sini kaitannya. Oh, maaf sedikit ya sebelum kita akhiri ya. Anak itu yang biru itu kan yang di sini Mas ya. Itu sebenarnya juga di perantara untuk ke sana, karena di sana ada entitas serupa. Itu anaknya kembar tapi hitam. Tapi maaf kata ya, kembarnya kembar siam. Jadi makanya dia kayak gini, kakinya satu tapi berkepala 2. Memang waktu lahir itu mengalami kelainan itu gitu loh Mas. Yang digugurkan ada anak kembar. Betul, karena kenapa begitu? Karena itu bisa kayak kita tadi netralin Om, posisinya Om, kakinya Om. Ini nempel, begini, kakinya begini. Karena itu yang bisa netralin dari energi mereka. Ya. Saya sepakat, karena itu sebenarnya gerbang antar dimensi untuk ke sana sih. Tapi sementara kita pending dulu. Iya. Jadi bajang kembar sih Mas. Bajang kembar, saya mendapatkan satu istilah di sana, bajang kembar istilahnya. Gak kuat, energi kita udah cukup kan Om? Iya. Next time, teman-teman. Ya, bermanfaat, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya, dan tetap dukung tim KTJ juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share banyak mungkin ya. Dan tinggalkan ketik masukan saran dan di kolom komentar. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.